Selamat pagi Pak, perkenalkan nama saya Valeria Advinta Sinurai, semester 3 jurusan Sosiologi. Tugas ketiga mata kuliah Teori Sosiologi Modern, review buku ketiga tentang buku pegangan teori sosial Eropa kontemporer. Buku ini bertujuan untuk memberi pembaca gambaran kritis tentang teori sosial terkini di Eropa. Dalam arti terbatas, inilah kata sifat Eropa digunakan dalam judul. Penelitian teori sosial Eropa tepat waktu karena beberapa alasan. Pertama, ada definisi ulang yang jelas dalam identitas Eropa sebagai akibat dari runtuhnya komunisme yang telah menimbulkan tantangan politik baru bagi Eropa dan juga dunia yang lebih luas. Terkait dengan hal ini, ada peningkatan kepentingan perkembangan nasional seperti yang berkaitan dengan ekspansi dan pertumbuhan signifikasi Uni Eropa dan proses globalisasi yang lebih luas. Artinya, watak Eropa saat ini sangat berbeda dengan era negara nasional. Ketika muncul teori sosial Eropa klasik, tidak dapat dipungkiri bahwa perubahan sifat Eropa ini akan berimplikasi pada teori sosial. Yang kedua, ada peningkatan signifikasi perkembangan pasca nasional dalam ilmu sosial Eropa yang mengarah pada kesadaran yang lebih baik dari Eropa serta konteks internasional yang lebih luas yang bertentangan dengan tradisi nasional. Ketiga, ada pertanyaan yang lebih luas tentang identitas teori sosial dalam konteks transformasi disiplin dalam ilmu sosial, interpretasi baru terhadap klasik, kemunduran filsafat sebagai interpretasi menyeluruh dari ilmu sosial. Selain faktor-faktor ini, tentunya terdapat fakta yang lebih jelas, bahkan sekarang terdapat banyak jenis teori sosial di Eropa saat ini. Meskipun ada beberapa tinjauan umum tentang teori sosial nasional dan internasional, studi tentang bidang luas teori sosial Eropa kontemporer belum dilakukan. Salah satu ciri teori sosial kontemporer adalah keragaman pendekatan dan matinya teori besar yang dilihat oleh Kurt Skinner pada tahun 1985. Teori sosial memiliki arti yang berbeda bagi orang yang berbeda, tetapi istilah itu Anglo-Amerika dan tidak mudah untuk diterjemahkan ke dalam tradisi Eropa. Istilah Inggris sering digunakan kecuali dalam tradisi-tradisi itu, seperti tradisi Jerman di mana terdapat warisan yang berbeda dari teori sosial, meskipun sebagian besar terbatas pada sosiologi. Di Amerika Utara, sebagian istilah lain untuk teori sosiologis yang didefinisikan secara spesifik untuk Amerika Utara karena secara umum terdapat asosiasi tertentu antara teori dengan teori sosiologi, yaitu dengan cara berteori sosiologi tertentu yang berkaitan dengan misalnya teori kelas menengah tentang perubahan sosial dan kecanggihan. Daya tarik istilah teori sosial saat ini sebagai lawan dari teori sosiologi adalah karena ia mengungkapkan jenis sosiologi interdisipliner dan mungkin salah satu yang pasca disiplin. Tetapi ada ketegangan antara teori sosiologi yang lebih membumi, yang terkait dengan penelitian empiris dan teori berbasis bukti di satu sisi, dan di sisi lain teori sosial yang lebih spekulatif dan berorientasi budaya yang sebagian berasal dari humaniora. Situasi saat ini dicirikan oleh perkembangan pasca disiplin dan pluralitas terkait pendekatan teoritis dan metodologis. Bagian pertama, tradisi disipliner. 1. Pendiri klasik dan anon dalam pembentukan teori sosial. Pada saat yang sama, ketika para ahli teori sosial saat ini mencoba untuk menahan dan mempromosikan penyebaran keahlian mereka juga semakin disibukkan dengan menelusuri asal-usul dan strukturnya dengan menilai
apa yang disebut penulis dasar, karya klasik, dan karyanya. Bahwa ketika warisan teori sosial dibingkai dalam istilah pendiri, klasik atau canon, siklus atau generasi, dan tahapan yang harus dibedakan dan dijelaskan. Untuk sebagian besar, teori sosial Eropa modern mungkin secara longgar dicirikan sebagai respon intelektual terhadap perselisihan politik di Eropa, terutama peristiwa revolusioner dan konflik militer yang melibatkan Prancis dan Jerman, yang kemudian melakukan perjalanan atau berimigrasi ke dunia berbahasa Inggris dan sekitarnya. Kadang-kadang pada akhirnya kembali ke tempat asalnya, atau kadang-kadang menemukan rumahnya dalam konteks non-barat. Zaman revolusi pada tahun 1789 sampai 1871. Meskipun teori sosial modern dipahami dalam gagasan individualitas yang diungkapkan oleh Chogyot Karetish, dalam gagasan masyarakat sipil dirumuskan sebagai masalah ketertiban hobis, dan dalam cita-cita akal dan kebebasan yang diakulturasikan dalam definisi kantin tentang pencerahan. Dalam satu atau lain bentuk, ini juga merupakan tema yang mendasari sistem konseptual yang bakal lebih agung dari Auguste Comte dan Herbert Spencer. Selama fase awal pembentukan teori sosial, yang penerimanya cenderung direduksi menjadi tumpuk. Bangkitnya sosial pada tahun 1872 sampai 1919. Setelah bertempuran konseptual era revolusi yang pada tahun 1872 telah berakhir dengan munculnya Kekaisaran Jerman setelah Perang Prancis, Rusia, dan Republik Ketiga Prancis, dan runtuhnya Komen Prancis, lapangan teori sosial belum secara metodologis, sistem, dan dilembagakan secara profesional. Bekerja sebagian besar dalam isolasi dan ketidaktahuan, rekan-rekan Prancis mereka, Max Weber dan temannya Georg Simmel, memiliki hubungan lebih bermasalah dan kompleks dengan konsep sosial, dan dengan demikian dengan teori dan sains yang mencoba untuk mendefinisikan. Akhir sejarah pada tahun 1920 sampai 1945. Salah satu pelajaran teori sosial yang muncul dari era yang berakhir dengan revolusi Rusia dan Perang Dunia Pertama adalah bahwa konflik antara dan di dalam negara tidak hanya mengambil signifikasi global atau lokal, tetapi juga sangat mempengaruhi mekanisme batin jiwa manusia, baik secara sadar maupun tidak sadar. Yang kedua, teori sosial dan ilmu sosial. Awal alokasi peran sentral teori bertepatan dengan datangnya zaman generasi emas teori sosial Eropa. Meskipun generasi ini pada awalnya terkait dengan sosiologi, tulisan mereka dengan cepat menemukan gaung di bidang lain, seperti antropologi sosial, geografi, dan sejarah. Mengapa teori sosial? Melihat pentingnya teori sosial saat ini, orang akan mengharapkan kejelasan tentang apa tepatnya dalam ilmu sosial. Eropa lama dan pragmatisme baru. Solusinya terletak pada meninggalkan dua posisi yang bertentangan secara diametris dalam hubungan antara teori dan penelitian. Model deduktif nomologis memandang penelitian empiris sebagai inkostor hebat, menginformasikan komunitas penelitian tentang teori mana yang terbaik, di mana yang harus ditinggalkan. Ketiga, teori sosial dan filsafat politik. Ilmu-ilmu sosial diwariskan dari filsafat politik merupakan pertanyaan yang paling mendasar. Pengamatan ini adalah titik awal untuk Locke dan Lord yang menunjukkan bahwa pendekatan teoritis yang paling jelas dalam ilmu sosial seperti holnis ontologis di banyak sosiologi dan individualisme dan ekonomi harus dibaca sebagai lawan dan metafisika sosial yang tidak dapat memahami prinsip superior yang mereka miliki. Munculnya sosial dari dalam politik. Dari asalnya di Yunani kuno, istilah politik mengacu pada apa
yang manusia berurusan dengan kesamaan atau aktivitas mereka berurusan dengan hal-hal tertentu yang sama. Istilah sosial dan kolerasinya dalam bahasa Eropa lainnya mengacu pada gilirannya, pada keterhubungan manusia dengan orang lain. Momen revolusi. Revolusi ini memberikan ekspresi kelembagaan pada aspek politik dari budaya otonomi individu yang lebih luas yang merupakan elemen kunci dari modernitas. Keempat, teori dan teologi sosial. Sebuah konsensus berlaku di antara para ahli teori politik hari ini tentang arti penting dimensi teologis dan akar dari konsep dasar pemikiran politik modern seperti hak, representasi, kedaulatan, dan persamaan di depan hukum. Refleksi-refleksi ini menunjukkan bahwa hubungan teori sosial dan teologi adalah materi yang lebih jauh, lebih syarat muatan daripada sekadar tentang aturan metodologis yang tepat untuk memahami agama secara sosiologi. Yang menjadi masalah adalah pertanyaan tidak hanya tentang determinan sosial empiris dari praktik dan keyakinan agama, tetapi juga tentang dialog normatif dua arah tertentu antara sosiologi dan teologi. Terima kasih, mungkin hanya ini saja yang dapat saya sampaikan. Selamat pagi.